Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini sama Fili. Halo. Hai Sam. Gimana kabarnya? Baik. Melanglang buana. Susah loh cari jadwalnya Fili ini. Masa sih? Enggak lah. Bentar di Bali, sebentar di sini, bentar ngejob sama artis. Aduh, amin. Ini kan udah banyak. Siapa aja sih? Siapa aja? Aku Yang kamu pegang yang selalu udah repeat lah. Hesti, Hesti, Boyen, Boyen, terus siapa ya? Kalau masih mungkin ada waktu mungkin KTT. KTT, KTT. KTT Asia. Iya, Asia tuh. KTT Asia yang kapan hari itu? Yang pas Di aku Bali. ke Bali itu, Ah, yang kamu job itu toh iya, iya. KTT itu. Betul. Itu megang artisnya yang perform. Iya, perform. Kemarin sempat di list gitu ada masuk kayak Tompi kayak gitu-gitu, terus Reza kayak yakin ya make upin ini, soalnya kan mereka kan pasti punya MUA sendiri Glam yang timnya yang langganannya. mereka bawa gitu. Mm-mm. Nah pas waktu itu eh dikasihnya pegang 15 grup gitu, 15 artis. Terus kayak ini nggak bisa dipegang gitu. Terus dia bilang boleh bawa tim. Ya udah, jadi kayak mikirnya aku tim yang utama aja. Yang lainnya mungkin yang kayak singer kayak apa-apa Ya, gitu. ya itu yang Jadi anak-anak lain. kemarin pas kalau yang artis senior itu biasanya mereka nggak mau yang duluan, mereka maunya yang terakhir. Jadi kayak run udah duluan gitu, touch-upnya cepet-cepet, soalnya mereka biasanya maunya simple gitu. Yang paling ini kemarin kayak nggak nyangka tuh tiba-tiba Teddy Aditya. ya, tiba-tiba kayak MOA-nya mana, MOA-nya nih, Teddy-nya mau make up gitu, kayak Teddy, ya udahlah aku langsung cepet-cepet kayak gitu. Jadi kalau sekarang udah lebih rileks ya megang artis ya. Lebih itu, tapi kan kayak tetap ada aja deg-degannya ya tiap event gitu. Soalnya mereka kan eventnya kayak gede gitu. Jadi kayak pas masuk gitu kayak harus dikawal kayak gitu-gitu. Punya sendiri. Yang kemarin yang terakhir itu yang di GWK yang paling rempong masuk. Harus gak boleh bawa gunting, gak boleh bawa apa-apa kayak gitu. Nah kita kan butuhnya ada gunting kan buat bulu mata gitu. Terus akhirnya timnya keluar turun kayak ini MOA-nya kita gitu, kayak MOA-nya pegang apa gitu, pegang artisnya, ya udah silakan masuk, kayak jalannya happy gitu. Jadi sama satpam sempet di stop. Dilarang. Sebelum kita bahas perjalanan make upanmu ini, yang seru, meskipun kamu bilang biasa aja tuh sebenarnya seru. Ini kemarin kan sudah habis juara duduk padel ya. Iya dong, pasti. Juara 1 duduk padel. Mau saya thank you juga buat Kak Joy. Iya, karena kalau bukan dia juga, aku pun juga nggak menang ya. Berarti apa kontribusimu kemarin? Aku, karena aku tahu dia grupnya gede gitu, aku share duluan ke dia. Nanti kayak misalnya udah, Kak Jo ini gimana ya, kita menang nggak ya? Padahal kayak awalnya kayak ini buat happy gitu kan, posting kan, ini apaan gitu. Terus kayak aku kan komen, aku pengen gitu. Tapi lihat waktu kayak 3 hari. Kayak nggak mungkin ngurus Instagram gitu loh. Jadi kayak nyari teman yang followersnya banyak kayak gitu. Terus kamu chat lagi kan, kayak ayo mana gitu. Kayak ini beneran tau. Padahal aku tuh iseng gitu loh. Jadi aku duduk pas waktu itu lagi di Bali, di Tugu gitu kan, lagi opening. Jadi duduk nyantai, kamu ngechat kayak gitu. Kayak aduh partnerku siapa ya, aku ini mau ajak temanku yang MOA yang followersnya kakak gitu. Kayak aku langsung kayaknya ini nggak butuhkah kali ya, butuhnya orang yang bener-bener bukan ambisi ya, tapi kayak followersnya yang bener-bener kayak gitu. Terus aku kayak lihat kan Instagramku tuh kadang tiba-tiba banyak, kadang tiba-tiba sedikit gitu loh Sam. Jadi kayak siapa ya yang bisa dukung aku gini ya, yang backup aku gitu. Aku lihat kan kayak aku cuman bisanya posting, tapi yang untuk mengajak itu kayaknya aku kayak ya udahlah biasa aja gitu. Jadi kayak mencari orang yang bisa ayo dukung gitu kayak. Terus tiba-tiba di
story pertama Kak Joy yang posting, terus aku kayak nggak mungkin lah, next aku lihat kan di yang upload story gitu, terus aku lihat kayak udahlah Kak Joy aja kok, soalnya aku suka dengar suaranya kalau dia udah kayak komentar kayak guys aku lagi open gini loh, kayak udah komentar kayaknya pas deh ini, soalnya dia ini bisa mengajak sedangkan aku nih nggak bisa kayak story kayak gitu, aku cuman bisanya tulis kata-kata. Terus aku chat Kak Joy, ayo yuk join gitu. Jadi dia baru tahu itu? Iya dia baru tahu, apaan, aku kan di Jakarta, ini online cuman kayak nge-voting gitu kayak mungkin bagi dia ini apaan ya, kayak yakin kayak ya udah aku bilang pokoknya daftar aja dulu, soalnya lihat story terakhir itu udah posting tinggal 5 grup kah ya. Sisa 5 slot. Terus aku bilang ayo cepetan ini, terus habis itu udah daftar cepet-cepet, habis itu Kak Joy ini gimana, seru-seruan aja ya gitu. Pas besok keluar dulu. ATM biasa aja, pas keluar gini, ini gimana ya swipe ke atas apa ke bawah, terus aku telepon dia, Kak Joy ini followersku kayaknya nggak pinter-pinter banget, dia bilang udah nggak usah ambis ya. Terus gak lama bukan masalah ambisnya, aku cuman lihat ini followersku ini bisa nggak ya, karena aku tuh takutnya menyampaikan ini salah, terus tiba-tiba dia directnya ke aku gitu loh, mikirnya kayak ternyata kayak ya tenang aja gitu. Nah dia udah buat video, terus aku kayak ya udahlah aku juga buat video aja, pede gitu kan. Terus gak lama dia bilang gini, waduh gimana ya Fir kayak gini. Udahlah kasih dia duluan, nanti pas terakhirnya aku baru send ke teman-teman kayak vote ke atas ya, ke bawah ya, kayak gitu pribadi. Oke, hari pertama itu lawan siapa ya Do ya? Semuanya. Enggak, hari pertama enggak, maksudnya kamu ketemu siapa? Safira ya. Ketemu Vira ya? Iya. Itu unggulan pertama loh itu, langsung dikalahkan di match pertama. Itu follower kalau di jumlah paling gede mereka. Gitu ya. Jadi kalau ngomong unggulan secara followers kan dia kan paling banyak. Nah pas TM itu kan ngambil undian gitu. Terus lihat-lihat. Derdek nggak TM derdek nggak? Iya, ini lawannya siapa ya, nggak ngerti. Terus aku pengennya Ucup kan, kayak seru gitu loh, lihat Ucup gitu. Terus ada lagi kayak aku tuh paling nggak mau itu kayak Koyudi. Yang kenal-kenal ya? Iya kenal-kenal nggak mau. Karena circle-nya sama. Iya, terus habis itu kayak pengennya kayak Ucup doang gitu loh, lucu. Terus habis itu keluar namanya Safira ya. Safira sama siapa ya? Kimberly. Iya, aku buka langsung Instagramnya. Anjir. Gak bisa ini. Ini in-house-nya mereka kalah. Terus aku telepon Kak Joy. Kak Joy ini gimana ya rasanya? Tenang, pokoknya tenang gitu. Ya udah tenang, santai. Besoknya keluar lihat, ya udahlah aku cuman kayak pas hari pertama itu lucu, seru gitu loh, kayak kayak aku bilang Kak Joy kita harus ikut yang beneran pedal gitu loh. Nanti, beneran pedal? Iya beneran, skill belakang. Ya karena kamu juara yang duduk pedal ya? Bukan karena itu, kayak lihat pertama itu seru. Kalau lihat Sam buat event itu pasti seru, kayak bulu tangkis kan, kayak gitu. Terus aku bilang ini harusnya yang beneran kayak gitu ya? Iya, jangan online gini gitu. Nah ini kan kalau namanya kan duduk pedal kan, karena bisa dikerjakan sambil duduk. Dan ini duduk kalau bahasa Jawa loh, bukan pedal tapi slide doang. Sebenarnya ini kan kemarin kita bikin karena ya buat giveaway lah. Biasanya kalau pengen naikin follower kan ya udah bikin giveaway, orang suruh tag temennya apa gitu-gitu kan. Terus nanti akan dapat hadiah berapa gitu kan. 500.000. Gak seru kan? Iya. Kita bikin gimana sih caranya supaya bisa giveaway-nya ini menarik, ada activity-nya, orang bisa seru, ada hiburan juga. Ya udah bikinlah kayak gini. Termasuk ide kalau hadiahnya dari hasil jumlah follower itu kan. Karena ya benar-benar bisa diukur hadiahnya. Misalnya pun aku harus keluar 10 juta juga nggak apa-apa, tapi kan aku dapat follower banyak kan gitu. Jadi ya wes lah gitu. Sebenarnya lebih ke giveaway kreatif aja. Ya itu udah pertama aku bilang gini, cari followers kayak gini banget ya, harus menang. Setelah baca ininya TNC-nya kayak aku nggak perlu partner yang kah gitu loh, karena yang kah itu kayaknya
bukan bilang sombong apa gimana ya. Kayaknya itu tidak akan seniat itu. Iya, seniat itu. Ini yang lihat gitu lihat yang mendukung gitu loh. Ternyata pas hari kedua, ketiga malah lebih seru. Kayak aku chat pribadi ke Kak Joy gitu ya, kayak Kak Joy ini gimana ya kayak gitu. Sebenarnya enggak gimana. Terus aku bilang kalau 300 juta ya enggak apa-apa. Belain sampai kayak berdiri di depan pintu mana gitu ya. Terus habis itu kayak guys follow dulu. Kamu ke mall gitu TP terus habis itu ya tolong. Terus aku bilang ke Kak Joy, aduh gimana ya, coba ini weekend ya. Aku kan bisa gitu loh, partner hairdo, partner MUA yang aku ketemu di hotel kayak gitu-gitu. Kan kalau weekend kan kita kerja ya. Lumayan tuh 10 account dari dia kan. Ini enggak gitu loh. Terus habis itu kayak udah tenang aja gitu. Ya sebenarnya kayak Kak Joy yang lebih gede sih rasanya ya. Ya, tapi namanya kita tim ya satu gitu. Ini gimana ya? Tenang gitu. Jadi tiap hari suruh tenang ya? Iya, tenang. Tapi aku tuh bukan yang ambisi yang kayak gimana ya, kalah gitu loh. Cuman kayak rasanya seru-seruan gitu loh. Langsung kompetitifnya keluar ya. Hari kedua lawan siapa? Hari kedua Cilo. Oh, Cilo ya? Iya. Nah, pas waktu itu kan lihat kayaknya belum deh waktu babak keberapa ya, waktu Cilo kayak jangan yang rame di grup itu ya. Iya, rame di grup itu kan bilang, aduh yang Ubed ya. Itu aku telepon Kak Joy, ya ampun, ini tolol kan baca statusnya kan. Gongnya itu kan kayak tolol banget tuh gitu. Aku screenshot terus lihat lawannya partnernya kan, update story gitu. Kan nggak ngerti bahasa Jawa banget kan. Terus abis itu baca tolol gitu kan. Aku kan yang udah dukung. Terus habis itu kayak Kak Joy followers kita ini gimana ya gini. Ya terus dia udah gini, swipe ke bawah ya, jangan ke aku, ke bawah gitu kan. Kak Joy itu identiknya kayak gitu. Jadi kayak seru. Terus pas keluar Cilo aku kayak aduh in-house lagi nih ya. Dia segrup di sini tuh udah berapa orang ya account-nya. Terus kayak ya udahlah, aku yakin karena Kak Joy punya grup Komsel, grup arisan, grup MC, pasti itu ya. Terus ternyata hari berikutnya kayak Kak Joy ini gimana ya kayak gitu. Tenang, Ben turun tangan gitu. Terus gitu. Hari pertama Kak Ben belum turun tangan? Turun tangan sih mungkin ya, tapi nggak seniat itu ya. Terus aku bilang gini, Kak Joy kalau KPR dapat rumah 300 juta. Kamu dari awal bayangmu tuh sudah 300 juta? Enggak, kan kali followers gitu loh. Terus aku bilang kayak 50, kok seniat kita dapat 300 juta ya sampai harus terus 300 juta tuh follower berapa ya? 3 juta dong. Iya, tapi kayak Kak Joy ini loh cuman paling 50. Kan awalnya tuh berapa? 40-an ya. 40 kali 100 loh. Berapa Kak Joy? Terus kali tambah itu ya elah cuman dapat berapa? Terus mamaku kan kebetulan mamaku lagi datang sama adikku hari pertama. Ayo suruh cepat swipe gitulah. Terus follow gitu. Terus aku ambil HP-nya aja follow kan kayak Kak Joy ini kalau 300 juta sih aku niat turun tangan gini. Iya semuanya pasti ya kayak ya semua ya niat nih 300 juta. Terus habis itu kayak ya udahlah gitu. Jangan pilih, kita nggak boleh nyerah gitu. Ya udah dianya yang aku keren gitu loh. Seniat itu gitu. Maksudnya nggak setengah-setengah. Terus aku bilang wah nggak salah milih partner nih. Aku bilang Kak Joy kalau misalnya beneran ada pedal Sam buat ini kita harus join. Dia bilang aku gak bisa main gitu. Gak bisa main gimana, gak apa-apa. Yang penting fashion dulu yang pertama, turun lapangan dulu, skill belakangan gitu. Gitu ya. Terus nanti mereka itu suruh voting kita bisa jadi favorit. Gak usah menang tapi kita favorit. Tetap favorit ya. Terus hari keberapa itu babak keberapa dia screenshot kan grupnya gitu, dia share ke mamanya gitu ya, mamanya update Joy udah menang belum gitu. Terus habis itu kayak orang tuanya tuh support banget, terus kirim ke grup-grup gereja. Terus lucu banget kayak dia screenshot kan kayak
teman-temannya kayak gitu. Tenang gitu. Pokoknya lu tahu aja Joy, lu menang gitu. Kayak sebelum meeting mulai gue suruh follow semuanya sama voting lu gitu. Kayak lucu aja baca gitu. Ternyata seru-seruan. Pas akhirnya kayak masuk berapa nih? Aku bilang nih, aku chat ke siapa? Natulia yang terakhir itu ya. Nah, awalnya kan aku bilang, wah lawan sebelum Natul itu lawan siapa ya? Aku bilang kayaknya lawan ini deh, kayaknya kita kalah deh Kak Joy. Soalnya mereka punya support banyak. Tenang gitu lagi. Terus pas lawan Natul kayak, wah seru nih lawannya kayaknya ya. Soalnya mereka kan model, terus influencer gitu ya. Aku loh berapa followersnya, Kak Joy loh berapa. Terus tak lama aku bilang, Kak Joy, dari sini kita bisa melihat teman-teman yang support gitu loh. Teman-teman tuh kayak segitu banget loh ya. 300 juta. Gimana seniat mereka gitu loh. Ini loh di bawah 300 juta yang cuman berapa ratus ribu. Seniat itu ya Sam. Tapi kayak ya udahlah, kita kayak fun banget. Kayak gamesnya kayak kita mikir harus ada pedal beneran sih. Pedal beneran ya. Mungkin seru-seruan. Iya, soalnya kan dia nggak butuh skill yang gimana ya, nggak kayak tenis gitu-gitu. Tapi tetap kan ada level-levelnya, Phil. Iya, tapi kan kita beginner aja. Beginner level ya, beginner only, mentok bronze lah ya. Terus buat Kak Joy, aku yakin kita bisa jadi favorit. Bukan juara ya? Bukan juara, favorit aja. Favorit ya? Iya. Yang penting favorit ya? Iya. Apa dibarengin gitu kali ya? Jadi ya duduk pedalnya jalan. Iya, boleh. Ada duduk pedal sama iki pedal gitu ya? Iya. Gitu ya. Dan itu aku boleh pede sih. Pede. Iya, sekarang ya. Tapi nanti pas lihat turun hari berikutnya hari H kayaknya lihat lawannya dulu ya. Kak Joy enggak. Menurutmu match mana yang paling seru? Seru. Sebenarnya yang pertama ya, kalau seru gitu. Soalnya kan kita kayak ngekat-ngekatnya banyak gitu loh. Tapi yang pas finalnya lebih yang kedua itu loh, lawan siapa sebelum Cilo. Setelah Cilo. Setelah Cilo itu lawannya adalah lawan siapa? Revani sama Angel. Revani sama Angel. Iya, itu. Terus setelah itu siapa lagi ya? Devita ya? Setelah itu Devita sama JB itu yang terakhir. Jadi final. Bukan Natul ya? Oh sorry. Semifinalnya Meme sama Grisa. Sama Meme ya. Meme. Dia soalnya aku ngerasa itu lawannya kita itu kuat-kuat gitu dari pertama Vira terus kedua perjalanannya gitu. Cukup berat ya. Iya, kayak nih berarti Vira, Kim, terus lanjut ketemu Vira, Kim, Revani, Angel. Enggak, Drizzly dulu toh, Drizzly. Iya, Manda Drizzly ya. Manda Cilo, terus Revani, Angel, Meme Grisa, terakhir JB Devita. Pertama unggulan, tapi jalanmu tuh enak sebenarnya. Gitu ya. Jadi hari pertama Vira tuh telepon aku. Kok ya apa iki mainnya gitu pagi pas pertama mari jalan. Ya apa iki? Loh ya wis to garek suruhan koncomu, dulurmu, followermu suruh slide aja. Tapi aku hari ditelepon Aukarin, aku harus ke sana sehari ini. Aku harus fitting. Jadi kan dia bikinin baju Halloween-nya Aukarin kan. Jadi dia gak pegang HP hari itu. Berarti itu udah jalan Tuhan. Hari pertama. Jadi dia cuma posting pagi sebelum flight berangkat, terus wes gak pegang HP. Kim ya gitu, pagi dok posting selesai. Nggak ada. Ya mungkin bedanya kalau yang follower besar kan dia cuman ya wes repost, ya udah gitu kan. Nggak minta yang sampai segitu gitu. Ya, kayak aku sama Kak Joy nih. Kak Joy itu berulang kali dia posting, guys, bukan ke bawah, bukan ke aku, ke atas, ke bawah gitu sampai melotot gitu ya. Terus aku yang sempat hari pertama itu kan lihat kan kayak, ini orang kok ngepost cuman kayak satu story gitu ya. Kita ini kayak sampai 3 gitu, seniat gitu kayak, mungkin mereka sibuk. Ya karena di hari pertama tuh yang rame kan Ubed sama Cilo itu kan. Itu seru. Karena goblok. Tolong. Bacanya itu loh di grup-grupnya itu loh kayak ya udahlah 10.
Ya aku pikir sama Kak Joy waktu yang hari pertama itu jangan sampai mereka tuh milih kita, jadi kayak swipe-nya ke kita gitu loh. Ternyata nggak, lucu juga ya, ke bawah gitu loh lawan. Mereka tuh nggak ngerti. Sampai hari terakhir itu aku baru niat bangetan kayak ya udahlah, kadung udah sampai final share ke pribadi, tolong ya gitu, ini gimana, aku dari awal ini mau ini salah gitu loh, kayaknya enggak gitu, Dek ini gimana ya Kak, itu gitu, udah voice note kayak ke atas gitu. Tapi hari pertama ya membingungkan sih. Ya karena kan biasanya orang vote kan ya udah ke arah fotonya gitu kan. Dulu aku kan pernah bikin tuh tarik tambang. Itu kan narik, kalau tarik tambang logikanya kan ditarik toh. Jadi memang diarahin ke dirinya sendiri. Nah ini kan kita switch, jadi kan kalau olahraga pukul kan lawan. Endingnya tuh jatuhnya di mananya net kan gitu. Seru. Harus buat segera mungkin. Gitu ya? Iya. Tapi kamu pertama Vira pas itu, terus hari kedua kamu di backing Renaldi sama Ubed. Karena kan mereka kalah sama Jilo. Mereka itu nyuruh semua geng militannya mereka untuk vote ke kamu, menangin kamu. Oh gitu ya. Supaya Cilonya kalah. Terima kasih Kak Ubed ya. Keren. Meskipun Ubednya sendiri tetap salah. tapi ya udahlah, keren. Nanti kalau beneran pedal beneran ini harus dukung kami ya, biar jadi favorit. Tuh, mereka tetap salah. Terus habis itu lolos lagi, ketemu Angel sama Revani. Tapi di hari itu mereka baru posting tuh sore karena kerjaan lagi banyak. Jadi menang lagi, lolos Meme sama Grisa. Hari itu Grisa tuh gak posting, gak salah. Apa sore banget karena ada dia posting. Job. Aku ada lihat posting kan. Tapi gak pagi, Meme yang seharian. Iya. Grisa itu lagi sumpek event. Kan Grisa anak Livino juga. Jadi kamu tuh ketemu anak Ulf semua sebenarnya sepanjang antara anak talent Wihoku atau karyawan. In-house semua lah ya. In-house. Ya aku lihat nih di dalam rumah ini berapa kantor ini udah berapa tuh 20 account lebih ya, udah kalah nih ya. Ternyata pas yang hari keberapa itu lihat kan, Kak Joy kita tinggi ya, ternyata 350 itu kan aku nggak lihat sampai segitunya lihat. Terus yang hari keberapa itu kedua semifinal ya, Phil ini kok belum ada mention ya, aku bilang sabar, biasanya tuh 10 menit lebih gitu loh ya, tiba-tiba mention menang lagi. Soalnya kalau adekku lihat dia udah di bawah lawan garis itu loh, jadi share lagi ke teman-teman, ayo voting gitu, seru-seru kan lihat garisnya kan geser-geser kan, update kan. Ya. Tapi ya keren sih kalau begitu ya, tidak menyesal juga lawannya itu. Soalnya mereka pada sibuk-sibuk. Nah itu enaknya pas hari itu pas lagi ada apa. Tapi sejujurnya aku juga sibuk sih Sam, sama keluarga. Kan pas lagi datang liburan, jadi kayak mau ngepost juga kayak aduh gimana ya, tapi melihat partner saya yang luar biasa jadi kayak guys posting gitu. Terus dia juga pun posting tapi mention ke aku. Jadi kamu tinggal repost aja ya. Ya tapi kan kalau misalnya ini kita bikin lagi yang persis kayak gini, ikut lagi nggak? Ikut lagi dong. Pertahankan gelar juara ya? Iya. Sampai Kak Coy bilang kayak gini, ini bukan masalah menang, ini harga diri Coy, harga diri. Terus aku bilang harga diri cuman seharga 300 juta ya nggak apa-apa. Tapi di hari terakhir ya, itu aku pas lagi ngejob, jadi ketemu banyak teman. Klienmu tuh mbak suruh? Iya, aku sampai gini, kan kebetulan klien Surabaya datang ke Bali ngejob, jadi aku bilang Cep, boleh pinjam HP enggak gitu. Nah, terus aku ketik aja, boleh enggak di swipe ini gamenya kita. Oh iya, kemarin aku lihat ini kok main game apa ya kayak gitu. Aku pikirnya pertandingan beneran. Aku bilang gini, ya pertandingan beneran tapi hayalan cuman 300.000. Kayak aku pikirnya hadiahnya gede gitu. Enggak, cuman seru-seruan gitu. Tapi kita bakalan buat aslinya aja gitu. Terus ya udah nanti aku ini. Terus aku langsung ambil HP-nya Herdu kan sudah kenal sama aku, Mbak vote ya gitu. Ya udah aku nggak ngerti, vote sendiri aja. Dia udah punya 2 account. Anjay. Ya, udah nambah. Pokoknya kalau bikin yang asli kamu ikut, bikin yang virtual lagi ikut lagi ya. Lagi. Mempertahankan gelar juara ya. Iya.
Pride. Ya kan kalau followernya naik terus kan hadiahnya juga naik sebenarnya. Iya. Tahun depan lah ya. Kasih waktu lah istirahat ini akhir tahun nih biar Iya. Christmas aja dulu. Christmas udah hujan biar Christmas kamu ngejob dulu. Iya. Pulang kampung. Pulang kampung kamu tahun ini? Iya. Pulang tiap tahun. Nah, balik lagi ke make upan. Berarti sekarang sudah banyak stay di Bali. Aku ya. Akankah memang mau for good di Bali atau gimana? Kemarin berencananya di sana, tinggal di sana. Iya, ada for good sana. Di mana rencanamu kota? Aku milihnya Jimbaran, soalnya lebih enak kalau ngejob Uluwatu sama Nusa Dua kan. Ya hotel-hotel gede kan banyak situ. Jadi milihnya Jimbaran, soalnya kalau di Renon, Gatsu gitu jauh perjalanannya, terus macet kan. Iya. Jadi kayak malas aja perjalanannya gitu. Ya karena kamu mau ke Nusa Dua itu ya. Lebih dekat. Uluwatu sih males ini. Kalau kamu ke sana bisa berjam-jam macetnya kan. Iya. Kenapa kok memilih Bali? Kan dari awal pertama aku masuk MUA itu udah ambil Bali gitu loh. Karena Koas pertama tahun berapa tuh? 2018 ya. Oke. Nah, 2018 aku memang udah memilih Bali karena melihat style make up, terus orang-orangnya. Kayak aku merasa di Bali itu lebih welcome. Terus orang-orang yang datang itu bukan cuman dari Jakarta, dari luar, Medan, dari mana. Jadi aku merasa bertemu sama orang-orang luar itu kayak happy gitu loh. Nggak cuman kayak, maksudnya Surabaya juga punya ya style sendiri sama klien, tema klien gitu ya. Tapi di Bali tuh lebih kayak banyak gitu loh. Kayak random tiba-tiba dapat influencer dari mana. Terus ya pas ke Bali gitu ya, dari Hong Kong kayak gitu. Bucuk berarti? Hah? Bucuk kan dari mana? Dari Hong Kong. Bucuk berarti. Nenek dari Hong Kong. Gitu. Jadi memang dari awal banget tuh sudah kepengennya Bali. Dari Bali kan aku tiap bulan itu selalu pulang pergi Bali gitu. Tahun ke tahun terus mikir kayak dari teman-teman Bali yang make up juga dia bilang pindah aja sini gitu. Cuman kalau di sini kan aku ada beratkan ke rumah kan Sam. Kalau rumah kosong kan rusak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nanti aja gitu. Masih senang dengan pulang pergi. Terus terakhir pas corona semuanya tuh klien semuanya liatnya tuh aku liatnya tuh klien kayaknya Bali semua ya. Karena mereka nggak bisa keluar negeri buat pre-wedding foto gitu. Jadi kayak menyenangkan ya di Bali ini. Wah, terus pulang lebih menambah banyak waktu yang di Bali gitu. Sebulan 2 kali, 2 minggu gitu di sana. Terus pulang lagi gitu. Dengan tiket makin mahal, terus usia makin bertambah, encok, kayak ya udahlah mending di sana aja. Gitu. Nah, tepat waktu tahun lalu berat sih tahun lalu itu. Kayak mungkin di dunia MUA itu tiap tahun kan beda-beda ya Sam. Nah tahun kemarin itu aku merasa klien itu dadakan gitu loh datangnya. Nah enggak seperti yang sebelum corona sama setelah corona. Kalau setelah corona kan numpuk tuh klien semuanya. Jadi gak kerasa 1 tahun itu full gitu loh. Rame jobnya karena mereka kan pending toh ke awal. Nah setelah 2 tahun itu berat gitu. Balik soalnya normal. Karena saingan makin banyak. Karena corona mereka gak kuliah. Ya, mereka betul, les. Nah terus habis itu mereka jadi MUA. Nah kita ini kayak banyak sih orang bilang kayak banyak yang MUA baru yang mereka kan anak-anak sekarang SMA mereka udah pintar-pintar make up kan. Jadi mereka otodidak gitu loh. Jadi MUA gitu. Nah kita yang kayak udah ini cuman ya udah kayak langganan aja kayak orang-orang baru gitu karena style makeup makin kesini makin berubah ya lebih soft lebih simple pokoknya semuanya gitu ya. Jadi kayak aku merasa di Surabaya itu kayak udah kalah gitu kayak lebih baik aku mempertahankan
bukan ini ya, pasaran yang berkualitas. Jadi aku ke Bali. Oh, oke. Karena Surabaya marketnya ada rusak, either yang mahal-mahal sekalian, Iya. atau ya anak baru-baru gitu kan. Soalnya kalau di Bali itu mereka kan kayak mereka tuh datang dan kebanyakan kan klien Jakarta. Nah, klien Jakarta kalau dia udah cocok, dia repeat order terus kayak gitu. Nah, kalau sedangkan di sini tuh kebanyakan kayak nyoba MUA yang baru, yang bagus, nyoba lagi. Walaupun mereka tetap ada repeat ya, kayak oh aku udah kenal Vili, aku udah kenal si A gitu, dia tetap make up gitu. Tapi kayak rasa mencobanya pengen gitu. Kalau di Bali melihat secara dari aku sama temen kayak kualitas itu masih nggak seperti Surabaya Jakarta gitu. Kualitas makeup ya. Nah terus sama profesional kerja juga ada pun mungkin ya hairdo kayak misalnya kita beberapa kali kerja udah booking kayak tanggal rame tuh 25, 525 gitu. Tahun ini itu kan rame banget sama 25, 10, 25 tuh. Kita udah booking hairdo tuh. Terus tiba-tiba booking hairdo yang kalau aku 25 Mei itu buat pre-wed seharian. Nah, kalau seharian itu dari subuh sampai malam kan. Nah, wedding mereka bisa pegang 10 kepala, 15 kepala gitu loh. Hairdo ya. Kalau rombongan ya, paling banyak biasanya 10, 12 gitu. Nah, itu dia cancel makeup, cancel hairdo buat pre-wed. Soalnya pre-wed kan dia cuman pegang satu orang dan sampai malam. Dan biayanya pun lebih gede yang party. Iya pasti. Jadi mereka cancel terus aku kayak, ini yang bener udah hamin seminggu nyari hairdo susah gitu loh. Aku pun juga bisa hairdo tapi aku merasa kualitasnya kan beda sama yang memang pure hairdo. Ya jadi aku bilang ya kalau kamu mau cancel aku, kamu cari gantinya gitu. Digantikan pun itu yang jelek Sam. Jadi kayak aku mikir waduh ini gimana, aku tetap ngotot kamu nggak bisa. Kamu kan udah minta DP, aku udah DP terus tiba-tiba alasan acara keluarga gitu loh. Pas hari H aku lihat Instagram kan, nggak sengaja kayak lihat teman, loh kok dia kayak tim gitu loh, di bawah timnya temanku. Terus aku kayak screenshot aja aku kirim, ini maksudnya gimana ya? Kayak mempertanyakan gitu loh, itu urusan dia kalau dia memang nggak mau kerja gitu loh. Karena permasalahan quantity, tapi profesional kerja gitu. Akhirnya aku nggak pakai. Nggak pakai dia lagi. Jadi mungkin kebanyakan orang luar mungkin ya ini kayak melihat datang ke Bali kayak lebih senangnya orang itu aja yang makeup karena udah tahu, nggak pengen ganti-ganti, takut song gitu. Ya, karena memang apa ya, kalau Surabaya itu lebih mikirin budget juga gak sih, kayak yang penting aku waduh sekarang ini ya bagus sih tapi di luar budgetku nih, cari yang murah aja, mana yang baru pasti dapat karena ya yang kaum mendang-mending yang pengen murah ini kan. Iya. Nah itu kayak nih aku nggak ngerti ya kalau ngomongin rate Surabaya sama Bali. Aku bedain. Beda. Iya. Oh. Beda. Tapi memang secara market memang harganya pasti beda. Beda marketnya. Soalnya di Bali sendiri hairdo tuh lebih tinggi. Lebih mahal. Soalnya mereka itu kayak tarifnya kalau di Bali tuh Nusa Dua transport 100 gitu ya. Nah ke Jimbaran 150, Uluwatu 200. Jadi mereka tuh make sense. jadi kan Bali tuh kan macetnya, mau pindah tempat pun nggak bisa gitu loh. Karena kan coveragenya kan kalau Surabaya itu kota, Bali kamu pulau. Jadi kayak udah misalnya kliennya di Nusa Dua, tiba-tiba ada yang booking ke Canggu, nah spare waktunya nggak bisa. Jadi mereka tuh lebih mahal di situ. Terus MUA pun juga akhirnya mengikuti kayak gitu. Ya make sense sih, make sense sih. Kamu kalau di sini timur ke barat aja paling kan 45 menit sejam tuh sudah mentok kan gitu kan. Sana nggak bisa. Sana kan kamu istilahnya pindah kota. Iya kan, kamu kan pindah kota kan provinsi tuh. Kilometernya jauh. Kemarin itu hari tanggal rame banget, tiba-tiba kayak ini kok bookingan kok nggak ada ya, tanya teman-teman. Tapi mereka tuh nanya gitu loh, nggak ada yang deal. Pas hari itu deal, dapatnya tanggal itu deal, dapatnya di Canggu. Jadi jam 12 aku aduh jauh banget, nanti nggak bisa ngambil. Terus aku sounding aja ke ini nggak bisa ngambil kalau cuma 1 packs gitu, maunya 2.
biar nggak rugi kan jauh gitu. Terus mau pindah pun dari Canggu udah nggak nutut karena jam semuanya kan acara di Bali itu jam 7, jam 6 ada koktail kayak gitu-gitu. Jadi mereka ready 3:30. Nah semuanya bersamaan. Jadi minta aja. Terus dia bilang oke. Terus kalau di Bali tuh lebih kayak ya udah mau gitu. Oh, lebih bisa mau. Iya, kayak bukan memaksakan ya, tapi kita nyonding ya kayak karena pindah tempat itu nggak nutut ya. Jadi mending satu tempat berdua bertiga. Ya kalau dibandingin sama Surabaya misalnya pagi pun tuh bisa 2 orang kan Mas Ian. Bisa. Subuh sama yang sampai pindah langsung masih double lah selama deket gitu kan. Tapi di Bali rata-rata subuh nggak kerja. Oh ya? Iya, karena mereka subuh jarang buat temu manten kayak gitu. Mereka semuanya siang. Iya karena sekalian siang langsung lanjut sore. Iya, pemberkatannya kan sore rata-rata outdoor. Kalau sini kan kita 11. Betul. Terus di sini rangkaiannya kan banyak. Temu manten. Kalau di sana paling pagi kita kerja jam 8 jadi enak. Nggak usah subuh-subuh ya, kecuali prewed. Prewed. Nah, kamu kan ngerasain wedding emang ngerasain syuting ya? Iya. Gimana? Enak mana? Enak dua-duanya. Kalau syuting dapat milk crew. Tetap milk crew di hati. Emang kalau MUA nggak dapat milk crew? Dapat. Wedding dapat. Jarang tapi. Kalau touch-up atau apa kan dapat tuh. Kalau wedding biasanya klien sama venue-nya yang oke biasanya ngasih. Karena ada venue atau IO yang udah include paketan. Misalnya kita nih free buat ada paketan buat makan vendor gitu biasanya. Kalau nggak ada ya udah nggak. Tapi kalau syuting di hati. Milk crew ya? Milk crew ada minumnya. Minum tinggal ngambil. Bisa bawa pulang. Kalaupun sudah selesai sisanya bisa bawa pulang banyak. Gitu. Milk crew apa favorit? Apa? Favorit milk crew? Aduh, milk crew-nya apa aja. Yang penting milk crew. Yang penting milk crew. Iya, yang penting dari syutingan. Terus habis itu makanan yang di box itu udah disediain. Pokoknya ada. Iya ada. Tapi kan selalu ada toh. Setiap syutingan selalu ready. Nggak milih makanan. Apapun. Seru. Apalagi kalau syuting makanan masih ada bisa nikus juga ya. Sisa-sisanya bisa diambilin ya. Apa syutingan paling seru yang pernah kamu jalan sama Ulf? Jangan ngomong orang lain kan nggak enak. Yang ini Planet Ban. Planet Ban iya. Itu pertama tuh. Pertama kali kita ya. Iya itu seru. Apa sebenarnya? Waktu itu kamu rombongan gak sih? Iya bertiga. MUA-nya. Aku sama temanku 2 orang, terus Herdu gitu. Seru aja Sam. Soalnya apa? Karena 2 hari berturut-turut ya kita itu hari syuting. Terus kayak tagline-nya diulang-ulang kayak harus gini. Aduh masa kayak gitu aja gak bisa sih. Ternyata susah juga ya. Rasa mesin baru. Iya. Si pelatnya baru. Aduh lama banget ya padahal cuman sebentar. Terus pas lihat hasilnya ya elah cuman sepenggal kayak gini. Kayak syutingnya ribet gitu. Itu karena pengalaman pertama syuting iklan. Ya. Terus yang kedua apa ya yang ini Mayasi ya. Yang mana? Yang apa ya aku nggak turun tangan ya yang by team yang kamu orang syuting yang di sawah mana itu ya yang terakhir. Iya itu walaupun aku tapi itu aku berasa ada di situ ikut syuting ya? Soalnya besok syuting jam berapa ya Sam? Jam 6 ya, jam 5 morning call-nya, jam 12 gini. Ini week-nya gimana ya? Aduh gimana? Aku pun gak ada, aku pun nyuruh temanku datang ke rumah kan aku biasanya titip kunci gitu. Tolong ya ngambilin wig, ada wig stok di situ. Terus aku ngabarin yang make up, nanti besok kamu pilok saja deh. Aku masih cari. Ya nggak mau tahu ini kliennya nggak mau pakai wig kayak gitu. Terus cari pilok pun juga kayak jam segini mana ya nyari. Udah nggak bisa tidur. Terus besok pagi aku juga ngejob di hari yang sama. Aku kayak berasa aku kerja pun juga di Mayasi waktu syuting itu. Ya itu soalnya wignya susah dan yang susah tuh yang masuk air soalnya. Ada satu scene masuk air itu yang
Aku lihat update-nya, terus aku ngabarin Herdunya, Mas gini, C ini gimana ya C, aku kok gak bisa, aku kayak gini ya, aduh Mas, aku kalau ada di situ gak apa-apa, aku lebih baik bekerja sendiri daripada ini. Soalnya kan aku yang mantau, makanya aku kayak kurang seneng kalau misalnya bekerja itu kayak ada bawa orang gitu loh, karena kinerja kita kan beda gitu, tapi tetap kita butuhkan partner ya. Ya karena jadwal Vili ini susah. Aduh. Amin. Padahal tahun lalu aku kayak berpikir apa kamu masuk jadi Hinosin aja ya. Begitu ya? Iya. Jadi makeupnya sampingan. Wah mana bisa. Orang cari jadwalnya aja susah kok. Lebih gampang ketemu Vili itu tiba-tiba satu flight. Gitu ya. Daripada nyari jadwalnya itu susah. Orang nanya jadwal susah kesuwen. Karena apa? Banyak teman-teman itu juga yang kayak nanyain, makanya terakhir kapan hari kan kamu tak telepon, kayak orang nanya, oh iya nih masih belum dapat respon apa gitu. Oh segitu susahnya ya nyari Vili. Aku kesuwen tak telepon, langsung diangkat pasti aku yang telepon. Ya kalau saya udah telepon kayak jantung apa ya ini ya. Kayak aduh daripada ini malas banget ngangkat aja. Kalau klien kan kayak ya udahlah, kalau klien yang kenal yang ini cepat biasanya, tapi kalau udah deal udah slow respon. Nakal betul ya. Slow responnya enggak, soalnya kan ada ya, karena klien lagi ngerjain yang lain. Iya kan pas ngejob klien itu ada yang mau di-treat kok main HP gitu loh. Jadi kayak biasanya pun juga klien ada, aku tuh nyari orang yang fast respon gitu. Beberapa kali aku setiap kali makeup aku bertanya, C gimana apa gini, iya aku pakai MUA ini slow respon, aku nggak suka gitu. Terus aku kayak ya udah, aku ada juga yang urgent nih, aku ngechat tiba-tiba kayak oh ini lebih cepat gitu, aku deal aja gitu, nggak lihat hasil kayak gitu. Jadi kayak melihat oh ya udah, begitu minta press list kirim deal, ya udah slow respon, karena kan masih belum terlalu jawabnya ya cepet gitu loh, cepet tapi masih ada waktu gitulah ya. Nggak yang chat sekarang langsung dibalas gitu kan. Masih bisa balas karena mereka itu kan waktunya pun juga masih ada jeda, jadi kayak nggak terburu-buru. Nah kalau sedangkan misalnya kita kan nggak tahu, klien tiba-tiba kayak aku butuh press list sekarang buat nanti sore makeup, kan nggak ngerti ya. Karena mereka nggak bilang, halo bisa minta press list gitu doang, tapi nggak tahu tanggalnya apa. Jadi kalau begitu kita balas cocok, langsung deal berangkat. Ya, mending langsung telepon kayak aku ya. Kamu tanggal sekian gini bisa nggak kan, langsung gitu aja. Nah, balik lagi yang artis-artis tadi. Aku ingat dulu pas Baim Wong tuh kamu sendredeg itu. Tapi sekarang sudah nggak gitu lagi ya? Tetap masih ada. Soalnya waktu itu kan kamu sampai mau ngefoto hasilmu sendiri aja kayak nggak berani. Kayak apa ya? Soalnya kan bukan ya, karena kalau sekarang itu mungkin kayak langsung ke PM-nya mereka ya. Jadi lebih enak. Kalau ini kan waktu itu aku sama kamu, jadi kayak takutnya nanti komplainnya ke kamu gitu loh. Kok gini-gini. Jadi kayak ya udahlah, kalau enggak dapat pun juga enggak apa-apa gitu. Tapi kan sebenarnya aman-aman aja kan. Soalnya aku mikirnya kamu kan punya file gitu loh, aku bisa minta gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung direct ke kliennya, biasanya kita tanya kayak Boyen, Kak boleh video nggak gitu? Boleh dong gitu. Kan dia heboh. Gitu. Tapi tetap ada deg-degannya, soalnya mereka kan kalau mereka udah cocok, mereka bakalan pakai terus dan bisa bawa kemanapun gitu. Jadi kalau aku tipenya lebih baik kayak ini gimana ya, berhati-hati make upin. Ya, karena kan kalau udah punya langganan Glam Team, itu mau syuting apapun pasti request sama Glam Teamnya. Kayak terakhir aku syuting sama Nikita Willy, ya udah, ya dia sudah ada Glam Teamnya, pokoknya maunya ini, ya sudah, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditawar, ya wes itu. Tapi kalau yang di kamu tuh lebih ke acara kan ya? Acara. Mereka ngejob gitu atau mereka party biasa? Selama ini MC sama pesta ya, kayak si NC waktu nikah gitu, tiba-tiba di kontak. Awalnya tuh si Hesti ngabarin asistennya kayak bisa nggak make upin, ada acara mandiri waktu itu. Dia pertama kali sama Hesti. Iya, terus waktu itu pas kosong
ya udah langsung aja, karena make upin artis itu nggak bisa kayak 2 jam gitu, nggak. Iya pasti lama kan. Lama, dan standby-nya kita itu standby-nya itu lebih lama, dan make upnya itu cuma sejam. Gitu. Jadi kayak spare waktu, kalau udah artis itu kita nggak bisa ngambil job lain. Jadi kayak profesional kerja kita harus kayak ya udahlah gitu, karena portfolionya juga bisa mendukung. Jadi ya udah legowo aja, nggak ngambil yang lain. Oke, itu pertama kali dia taunya dari mana pas ngontak kamu? Itu random juga sih, kayak tiba-tiba kontak. Kebetulan dulu kan pernah kerja di TV. Terus salah satunya itu kan kita biasanya kenal sama asistennya ya, karena minta tanda tangan. Waktu itu aku kan di talent, jadi kayak Hesti punya asisten itu orangnya welcome juga ya, baik. Terus berteman di Instagram. Terus waktu itu nyarinya MUA-nya nggak mau ribet dan minta simple. Hestinya suka yang soft makeupnya. Terus keingat aja dia kontak gitu loh. Pas lagi di Bali, ya udah langsung aja. Oh, jadi karena kamu sudah kenal sebelumnya sama asistennya. Terus happy. Terus habis itu repeat lagi. Setiap kali ke Bali jadinya nyarinya kamu gitu ya. Kemarin ada pun juga mungkin beberapa kali nggak pas sama aku, mungkin dia menyesuaikan sama acaranya ya, kayak misalnya lari kayak gitu, mungkin dia pakai MUA, tapi setauku dia bisa makeup. Dan pernah bilang kalau misalnya lebih memilih untuk makeup, dia makeup sendiri. Kayak gitu, lebih seneng makeup sendiri. Makeup sendiri. Soalnya dia kan kayak udah cantik, udah nggak perlu touch up kayak gimana gitu. Ya karena kan jatuhnya kalau biasanya sama kamu kan natural look gitu kan. Natural yang nggak natural kan. Sama aja. Iya kan, maksudnya natural kan maksudnya nggak pakai apa-apa kan gitu. Cuman kan natural yang nggak natural terlihat natural padahal di make up. Make-upin ya. Nah itu apa kayak sebenarnya diapain, Phil? Apanya? Make-upnya? Iya. Main warna aja. Pokoknya warnanya sama leher ya. Sampai bilang biasanya kan pakai makeup sing putih mukanya leher ireng. Iya, kayak Korea itu kan sebenarnya kayak gitu. Dia nge-tune up. Jadi kayak Korean look itu mukanya putih. Iya. Tangannya ireng. Biasanya ya, tapi kalau misalnya kliennya udah putih, biasanya cuman beda sedikit aja. Nah, kayak misalnya maaf ya, tipe orang Timur gitu ya, minta Korea ini agak susah ya. Iya. Mace Korea. Iya. Ada yang pernah minta. Oh ya? Iya. Nah terus mbok putihno kayak apa? Iya kayak ya udah jadinya abu-abu kan, kita udah bilang. Kayak udah confirm. Kayak maaf C, nggak bisa, kan semuanya panggil C ini ya. Mace toh maksudnya, bukan C-an. Oh, tak pikir C karena Mace. Enggak. Bilangnya gini, C maaf ya ini nggak bisa putih banget, soalnya nggak bisa mirip karena tone orang kan beda-beda, ada yang kulitnya gelap nggak bisa cocok pink kan ya, biasanya betul. Kan Korea identiknya pink. Nah ada pun juga yang putih juga nggak cocok pink, lebih cocoknya coklat, jadi kayak semuanya ini biasanya aku bilang coba aja gitu. Tapi lebih baik kalau memang kamu maunya seperti Korea, panggillah MUA yang Korea. Jangan kayak aku suka ini tapi makeupnya Korea, minta maksa seperti Korea itu susah. Karena memang kamu punya style tersendiri. Ya, jadi orang kalau pengen yang kayak gitu nyarinya kamu gitu kan. Tapi tetap mbok terima. Ya kadung nggak ngerti Sam biasanya. Oh jadi dia nggak ngomong di awal? Iya nggak ngomong awal. Pas mau makeup C ada request, aku maunya yang Korea look seperti apa. Ini gimana ya makeup C udah lihat portfolio aku nggak. Iya tapi aku suka, ya gimana dong? Suka sama portfoliomu? Iya suka makeup tapi mintanya Korea. Ya udah dicampur aja, ngubah warna tapi tidak semirip Korea look gitu. Dan balik Mace tadi tuh. Nah. Seirang apa bu kayak pote ya abu-abu ya bener sih. Terus belang gitu mbak lehernya. Iki wireng, terus iki abu-abu. Tapi kita kan buatnya kayak panda ya. Tapi kan nggak gelap yang kulit sebelumnya kan, kita ada badan buat ngetune up. Jadi nggak beda warna banget gitu, nggak. Tangannya enggak bu tune up? Tune up semuanya.
gitu. Tangan-tangan. Iya, pakai tapi nggak seputih muka ya. Soalnya kalau putih muka kan yang ini, tapi tetap dasarnya tetap kelihatan abu-abu. Nggak bisa. Oh, sampai tangan. Iya, kan ada hand body tone up, hand body. Jadi kalau foundation cuman sampai ini doang, sini. sesuai baju. Meloi baju bawa sininya sama. Baju geser titik langsung belang ya berarti. Iya. Yang paling susah itu kalau udah berkeringat banget kan. Bekas kayak. Oh kayak garis-garis ya, garis-garis air gitu. Iya kayak bekas ya itu kegeser, pokoknya baju kegeser gitu ya. Kayak aduh harus standby touch up gini gitu. Tapi ya mereka udah tahu konsekuensinya. Dan kalau bride itu biasanya ada tim IO yang standby ya. Jadi aku titipin buat dia kalau misalnya photoshoot setelah make up, beauty shoot gitu, nanti IO-nya yang touch up gitu. Oh, jadi nggak harus kamu standby ngintil ya. Anjir Mace pengen jadi Korea gitu. Iya. Seireng apa emangnya? Penasaran aku. Aduh, ireng nggak seireng gelap ya, tapi maksudnya gelap kayak mana ya? Kayak Mario. Mario? Ya lebih putih dikit lah dari Mario. Ucup. Ucup ya kurang lebih lah. Putih. Ya. Agak membayang loh sih. Mikir apa ya dia ya? Kepengen kelihatan gitu. Tapi mukanya nggak mendukung kan? Iya, tapi gimana ya? Begitu datang di hari H kayak ini gimana dalam nama Tuhan Yesus aja. Nah, ini pertanyaan nih ya MUI. Nek kamu pas lagi, tapi kamu kayak minta dulu fotonya loh sebelum deal orangnya yang mana? Enggak, jarang banget. Kalau minta foto itu kalau untuk orang tua, misalnya tiba-tiba dia ngechat, halo mau make upin buat Mecer gitu, buat orang mamaku gitu. Boleh lihat fotonya. Kalau lihat ini turun semuanya, oh maaf gak menerima orang tua. Daripada aku pusing, saya mending gak. Kenapa? Apa yang bikin kalau dia sudah turun semua? Susah, kayak itu kan harus ke lifting biar dia bagus gitu. Kalau misalnya kulit orang yang agak susah dan sensitif itu bisa luka gitu. Jadi kayak daripada dikomplain, daripada cerita jelek kayak itu loh MUA-nya nggak bisa lifting aku kayak gitu, mending nggak ngambil. Jadi kayak ditarik gitu sini. Iya, biar kelihatan muda, kan rata-rata orang tua sekarang maunya kayak gitu. Oh, itu ada triknya tersendiri. Jadi di sininya dilem gitu, terus dilem atas. Iya, jadi ada isolasi. Jadi sudah dilipat terus didelekno di rambut gitu. Jadi kan biasanya ini aja kan udah ketarik, kan udah tahu kan kulitnya. Udah ketarik, biasanya ngebantu itu. Oh, jadi rambutnya ditarik gini dikit. Ya, nanti ada isolasi juga ditarik. Jadi kayak ini. Terus kalau misalnya kita salah pasang, jadi satu bisa kayak gini, satu kayak gini. Kan nggak lucu. Jadi mending nggak usah deh. Kalau mama-mama yang masih mama-mama muda yang 50 tahun yang kayak cece-cece terima. Masih aman. Itu tetap mbok tarik juga enggak? Enggak. Soalnya mereka pasti kayak nggak usah aneh-aneh gitu. Aku maunya yang cantik aja biar nggak kusem. Tapi yang kalau mama-mama yang udah turun kayak oh my god ini gimana ya, matanya ini udah turun kayak gini, terus alis tato biru, terus naik sebelah tipis mana ya? Iya, tatonya biru kok, tato penjara. Pernah itu dapat kayak gitu, minta disamain, terus nggak pulang-pulang, kayak ujian nasional di dalam ruangan. Temanku udah pulang semuanya kayak aduh ini gimana AI, maaf ini nggak bisa AI gitu. Ya tapi kemarin saya makeup bisa gitu loh. Ya tapi gimana ya? Soalnya kalau tebal mungkin bisa ketutup ya kayak warnanya gitu. Kalau soft kan mungkin ada concealer korektor gitu bisa, tapi kayak tiap orang kan tangan beda-beda gitu loh softnya. Ada pun juga MUA yang soft, tapi kayak ya udah bodo amat dengan alis atas yang bawah gitu. Nah tapi kalau aku kadang tipenya pengennya sama bagus gitu ya. Jadi kayak dapat AI-nya yang tipenya pengennya sama, ditambah aku juga, aku melihatnya udah sama tapi menurut dia nggak sama, kayak ini nggak pulang, kayak ternyata dia silinder. Ya itu dah makanya. Motonya sing penceng. Ayo bisa lihat nggak ini udah sama gitu. Belum lagi dia panggil temannya, coba lihat alisku udah sama belum. Nah itu makin repot dah itu. Kayak ya udahlah, kayak pengen nangis. Jadi mending nggak ambil. Jadi kayak yang Korea yang minta request makeup gitu nggak pernah. Biasanya hari H aja. Jadi kayak kita bisa bilang kayak, maaf ya, nggak bisa sama persis gitu. Ada klien yang
mengerti gitu. Oh ya udah nggak usah. Tapi aku maunya pink buat fresh gitu. Oh, oke. Pernah gak kayak datang terus jambu cek elek ki arek iki apa cara jadi ayu ngono? Pernah gak? Pernah. Tapokno iki tolong bikin saya jadi cantik ya. Mohon maaf itu kayak tukang sulapnya gak iso. Iya, tapi mau bagaimana? Ya dikerjakan aja semaksimal mungkin yang terbaik. Gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu ya, Nek. Aku kenapa nggak bisa kerja itu? Pasti aku ngewakak sih. Anda datang aku sok ngakak judging nemen aku sih. Kamu ya, aku kayak gini. Aku kayak pertama kali lihat anjir ngapain ya aku apes kayak gini gitu. Tapi ya udah, tapi mukanya langsung mungkin kayak sedih gitu ya. Nggak apa-apa ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Pernah dapat yang tekstur mukanya keloid gitu. Keloid, Iya. kebakar, bekas kebakar. Enggak, karena treatment. Oh. Jadi treatment gak terus cocok. nggak apa-apa itu kena make up nggak? Nggak apa-apa sih, cuman agak berat. Soalnya kan dia tipenya kulitnya berminyak, jadi kayak nggak bisa awet sampai sore, jadi butuh touch up, retouch. Oh. Tapi itu dia waktu pas pertama gitu, tutup muka. Enggak, pakai masker. Jadi dia yang telepon aku, dia morning call aku kayak, nanti ya make upin aku jam 4 ini loh, masih jam 2 pagi. Kan jam 3:30 kan udah ini. Nanti mobilnya parkir aja. Aku udah siapin apa namanya? Valet parkir ya. Kayak ini kok kayak ratu gitu pas di kamar gitu buka. Gimana ya, orang Herduku udah pijit aku. Semangat ya kurang ajar kamu. Tapi ya udahlah, udah kadung di situ gimana. Tapi dia mengerti kondisinya, tapi ya udah. Dia tahu kondisinya dia tahu. Jadi kayak dia tetap minta makeupnya yang soft natural gitu. Jadi aku bilang enggak bisa menutupi, nggak apa-apa gitu. Ya udah buat cantik semaksimalnya. Oke, itu nek misalnya ada something wrong kan. Ini kalau misalnya orangnya jelek aja. Jelek. Ya nggak cantik. Pernah ya, tapi ya udah. Diapain itu? Kan pasti dia mintanya tolong bikin saya cantik. Ya, yang penting pede ya. Tadi lebih semangat ya, kamu harus pede. Iya. Jadilah dirimu sendiri sambil gitu ya. Ya, itu kuncinya. Kayak kita harus memberikan omongan kayak, aduh cantik banget gitu. Bagus gitu. Herdu pun juga pasti udah mengerti kan, bertahun-tahun kerja kayak ini cantik banget, bagus gitu dalam hati. Pas waktu keluar dari ruangan kayak Mbak ya apa ya kayak ini. Ya mau bagaimana mukanya udah kayak gitu. Ya udah. Tapi itu ngaruh mood nggak? Pengaruh. Tapi ya dapat sing cantik ngono lebih semangat. Lebih semangat. Kayak ini gimana, tapi susah juga. Cantik banget juga susah make upin karena dia nggak make up aja udah cantik. Jangan sampai kita make up malah lebih jelek. Kayak gitu. Lebih bagus tanpa make up. Itu pusing juga ya. Oke, jadi itu tantangannya di situ kan. Nah, kalau memang make upin orang jelek supaya kelihatan jelek. Orang jelek kayak tambah jelek gimana ya? Ya, maksudnya kan kalau syuting misalnya. Dulu siapa ya? Susah juga ya itu ya. Dulu Mayasi yang bikin warung, ingat gak? Iya. Nah itu kan memang pengen dibikin jelek. Ya udah kayak itu seni ya. Aku pun juga kamu kasih tantangan kayak, aduh ini gimana ya nonton YouTube bikin jeleknya gimana, ya udah nggak usah ratain aja wajahnya kayak blendingnya gitu ya. Udah kelihatan biasa aja. Jadi pokoknya teplok gitu udah ada item-item biasanya gitu. Makanya aku kayak mungkin mulai hari ini rasa hatiku tersampaikan kepada Sam. Jadi kalau misalnya kamu butuh MUA bikin kakek-kakek, carilah yang bisa buat kakek-kakek. Jangan kayak MUA cantik make upin yang cantik kamu panggil ini buat kakek-kakek. Soalnya aku kayak awalnya itu berangkat nggak ada seni make up Sam. Jadi kayak kamu calling kayak ini gimana ya buat kakek-kakek kayak aduh aku sudah stres duluan gimana ya kayak nonton YouTube kayak gitu. Kapan emang bikin kakek? Udah pernah. Yang mana ya? Grab ya, syuting Grab itu loh. Pak siapa tadi saya? Bukan, itu bukan sama Philly itu. Ada yang buat kakek-kakek lah pokoknya Sam. Grab ya. Grab bikin kakek-kakek? Iya, pokoknya kelihatan tua gitu loh wajahnya. Dituakan. Iya, kayak lebih baik kamu cari MUA yang kayak apa ya, MUA efek. Iya, efek gitulah.
nyari lebih dapat lah. Ya kan ya kalau memang yang sampai kakek banget dari nggak ada jadi keriput ya emang efek. Cuman kadang kan cuman look dituakan itu loh. Iya. Itu semua MUA syuting soalnya mesti bisa nuain dikit, mudain dikit. Ya itu, tapi dari kamu aku banyak belajar. Gitu ya. Ya. Jadi kayak buat ini gimana ya biar kelihatan cantik, kayak ya walaupun lihat hasilnya kayak emang ini cantik ya, udah ya tanya lagi ke ini, udah ya ke stylist, udah ya udah udah aman, soalnya dia kan lebih sering bekerja ya. Kalau kita kan biasanya cuman kayak party gitu, kayak udah tahu cantiknya, tapi cantik syuting sama cantik yang waktu party kan ya kan beda. mesti dilihatnya tuh di depan kamera kan bisa beda sama dilihat mata gini gitu kan. Dan ketebelan, ketipisan apa itunya kan di kamera tuh kelihatannya bisa beda. Kalau tipis ketipisan di kamera nggak kelihatan. Betul. Makanya biasanya standby kan nanya, Sam ini udah cocok nggak? Nanya, ini udah oke nggak gitu. Kalau ada yang kurang bilang gitu, jangan sampai dikomplain kayak gitu, nggak mau. Ya kalau aku kan yang penting tai lalat nggak kelihatan. Ya. Siapa ya itu ya? Lupa dah. Ada ya? Rachel pernah tuh pas Planet Ban, Gloria Vincent pas Grab juga. Banyak. Buat ngilangin karena ganggu kalau menurutku. Tapi tetap aja kita harus ini. Itu Terus harus. kayak pengen kayak nggak bisa ngedit ya gitu. Terus kayak Erdu kayak ini gimana ya mau ditutupin? Ya nggak tahu ya gimana. Ya udahlah nggak bisa ngedit, dalam hatiku aja kayak gitu. Tapi ya namanya kerjaan happy. Ya karena lebih pasti daripada ngedit lebih susah, lebih mending dikerjain di tempat. Nah terus kalau misalnya kamu habis ini di Bali nih, bakal banyak di Bali for good. Mulai kapan? Aku kemarin udah dari Juli. Jadi kesininya cuma ngurusin rumah. Ini pas berangkat, ada berangkat terus pulang. Jadi 3 hari kan nanti tanggal 14 mau berangkat lagi. Jadi cuman ini pas waktunya. Terus rumah nggak dijual? Itu lagi. Maunya sih, tapi sayang. Jangan. Nanti aja. Karena masih banyak uangnya. Mungkin amin. Mungkin saya butuh kantor kedua, silahkan aku menyewakan. Ya boleh, nanti kasih aku speknya ya. Berapa kali berapa boleh, ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Aku sangat welcome. Welcome ya. Iya, biar aku jiwaku tenang di Bali. Siap. Oke. Thank you, Phil. Waktunya. Terima kasih, sayang. Aman ya? Aman. Okay. Cuman itu doang. Ya kamu berharap apa? Sudah 1 jam 7. Oh iya ya, cepat juga ya. Inti ya, inti. Udah ada intinya ya. Banyak. Kita nggak nyari inti kok. Yang penting seru-seruan aja. Yang penting terhibur. Oke. Thank you. Bye bye. Oh ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.